Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Pada hari ini, Sabtu 20 November 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi saya hanya akan membacakan sepenggal dari bacaan Injil yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatalah Yesus kepada mereka, orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini kalau kita baca secara keseluruhan, berbicara tentang bagaimana Yesus menjelaskan. Ketika itu Yesus ditanya dengan sebuah kasus ketika ada dua orang sepasang yang menikah, lalu si pria ini meninggal sebelum meninggalkan anak bagi keluarganya. Si wanita ini menikah dengan saudaranya laki-laki itu. Demikian seterusnya. Orang-orang bertanya kepada Yesus tentang hal itu. Lalu Yesus menjawab dengan bagian yang tadi saya bacakan dalam bacaan Injil hari ini. Apa yang ingin saya tawarkan menjadi bahan permenungan pada hari ini adalah kematian itu tidaklah meniadakan kehidupan. Kita tahu, dan secara khusus gereja memberi kita waktu bulan November ini sebagai bulan arwah, bulan untuk mendoakan saudara-saudari kita, keluarga kita, atau siapapun yang telah mendahului kita menghadap Bapa. Tentu kemudian kita mengimani dan kita percaya bahwa kematian itu tidaklah meniadakan kehidupan. Justru di satu sisi kita memang bersedih ketika ada orang yang kita kasihi atau keluarga, sanak saudara atau sahabat kita yang meninggal dunia. Tentu sebagai manusia dan secara manusiawi kita akan sedih, kita akan berkabung, kita akan merasa ditinggalkan, kita kehilangan dan sebagainya. Tetapi dalam iman kita harus bersyukur. Karena apa? Karena mereka yang telah diperkenankan untuk mendahului kita menghadap Bapa, berarti mereka dianggap cukup tugas dan perjuangannya di dunia ini, hingga akhirnya mereka diperkenankan untuk kembali pulang ke rumah di mana dulu kita semua berasal, dan nanti kita juga akan menuju kepadanya, yaitu rumah Allah yang kekal. Maka dalam iman, sebagai orang beriman, kita harus bersyukur apabila ada saudara-saudari kita atau siapapun yang kita tahu, kita kenal baik, lalu dipanggil menghadap Bapa. Karena apa? Itu artinya bahwa mereka diperkenankan untuk memasuki kehidupan yang kekal, di mana tidak ada lagi kematian seperti di dunia ini. Dalam bacaan Injil hari ini dalam permenungan saya, Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah adalah Allah orang yang hidup, bukan Allah orang yang mati. Kenapa demikian? Karena di hadapan Allah semua orang itu hidup, baik yang masih hidup dan berjuang di dunia ini seperti kita sekarang ini, ataupun juga mereka yang hidup di dalam keabadian bersama Allah di surga, yaitu saudara-saudari kita yang telah mendahului kita menghadap Bapa itu tadi. Maka di hadapan Allah itu tidak ada orang mati, dan bersama Allah, di dalam Allah, kita tidak akan pernah mati. Meskipun kita berdosa, tetapi kita tidak akan mati. Karena apa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan nyawanya sendiri untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga akhirnya kita tidak akan pernah mengalami kematian. Kita akan selalu hidup di hadapan Allah. Maka tepatlah apa yang disabdakan Tuhan hari ini, yaitu Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Semoga
Warta gembira ini menjadi kesadaran bagi kita bersama untuk semakin mensyukuri hidup ini dan mengisinya dengan perjuangan-perjuangan yang sebaik mungkin kita lakukan, tentu di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kita. Tetapi kita percaya rahmat Allah tidak akan pernah berhenti mengalir bagi kita, bagi siapapun yang mau terus berjuang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita punya Allah yang senantiasa membuat kita hidup di hadapannya, entah hidup di dunia ini atau hidup di dunia keabadian. Demikian renungan yang bisa saya aturkan pada hari ini. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, sehingga kita bisa senantiasa berbagi berkah dalam